Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Dewi Fatihatul Hasanah akan menjelaskan mengenai sistematika makalah yang ada di dalam panduan karya tulis ilmiah IAIN Kediri tahun 2020. Yang pertama, mari kita bahas mengenai definisi dari makalah. Makalah sendiri, menurut para wadaminta, bahwa makalah itu dapat diartikan sebagai suatu uraian tertulis yang disusun untuk membahas suatu permasalahan yang kemudian dikemukakan atau dipresentasikan guna mendapatkan pembahasan yang lebih lanjut. Sedangkan menurut Tanjung dan Ardial, makalah ialah suatu karya tulis yang disusun secara sistematis yang di dalamnya membahas suatu topik atau permasalahan khusus yang disertai dengan pendapat logis, analisis logis, dan juga bersifat objektif. Di dalam sistematika makalah ini, guna untuk membedakan karya tulis ilmiah lainnya, maka makalah ini memiliki beberapa karakteristik di antaranya. Yang pertama adalah di dalam makalah ini membahas suatu persoalan yang sebelumnya sudah terdapat penelitian yang mengkajinya atau terdapat dalam literatur sebelumnya. Yang kedua adalah tujuan penulisan makalah ini umumnya digunakan untuk melakukan presentasi maupun bahan untuk melaksanakan diskusi maupun acara seperti seminar. Yang ketiga adalah bagian yang ada dalam penulisan makalah ini harus memuat 3 hal, yakni pendahuluan atau bagian awal, kemudian bagian inti yaitu mengenai pembahasan, dan bagian penutup mengenai kesimpulan. Kemudian isi dan sistematika penulisan makalah yang disesuaikan dengan buku pedoman karya ilmiah IAIN Kediri, yakni memuat 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal, yang kedua bagian inti yang mencantumkan pendahuluan dan pembahasan, kemudian penutup, dan bagian akhir yang memuat daftar rujukan. Pada bagian awal berisi judul makalah, tujuan penulisan makalah, logo lembaga, nama penulis, nama lembaga, beserta tahun penulisan makalahnya. Yang kedua bagian inti. Yang pertama, pada bagian inti yaitu pendahuluan. Dalam makalah, bagian pendahuluan berisi mengenai uraian mengenai latar belakang dari topik permasalahan yang diangkat oleh pemakalah itu. Kemudian, penulis harus dapat mungkin menarik pembaca agar mereka terdorong untuk membaca makalah yang dibuatnya, kemudian membaca bagian-bagian yang lebih lanjut. Bagian ini juga memuat rumusan masalah mengenai hal-hal pokok apa saja yang akan dibahas nantinya. Kemudian yang kedua adalah bagian teks utama atau pembahasan. Pada bagian ini berisi uraian pembahasan topik-topik makalah yang disesuaikan dengan rumusan masalahnya. Dan yang ketiga adalah penutup. Pada bagian penutup ini penulis dapat memberikan uraian pembahasan yang telah disusun secara sistematis, kemudian diberikan saran-saran bagi penulis, pembaca, atau pihak yang dituju oleh penulis. Namun saran-saran ini dapat untuk tidak diberikan pada bagian penutup. Kadangkala selain berisi kesimpulan, bagian penutup ini dapat juga berisi rangkuman atau penegasan kembali dari pembahasan. Kemudian yang ketiga adalah bagian akhir. Pada bagian akhir ini digunakan untuk memuat daftar pustaka atau daftar rujukan yang telah digunakan oleh penulis.
Kemudian mari kita analisis mengenai sistematika penulisan makalah pada panduan penulisan karya ilmiah IAIN Kediri. Sistematika penulisan makalah yang pertama adalah judul yang ditulis menggunakan diksi baku, tidak lebih dari 15 kata, ditulis dengan huruf kapital dan diberi efek bold. Kemudian diberi logo lembaga, nama penyusun, dan juga nama lembaga serta tahun penulisan makalah. Yang kedua adalah kata pengantar. Pada kata pengantar ini untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis. Kemudian ada daftar isi. Kemudian dilanjutkan pada yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, topik bahasan, dan tujuan. Kemudian yang B mengenai pembahasan. Kemudian yang C baru penutup. Dan diakhiri dengan daftar rujukan. Kemudian apa saja modifikasi sistematika pada panduan penulisan karya ilmiah IAIN Kediri? Ada bentuk modifikasi sistematika makalah pada panduan karya ilmiah IAIN Kediri, yakni kata pengantar, daftar isi, tujuan penulisan, dan daftar rujukan. Dalam sistematika makalah tersebut terdapat hal itu yang sebenarnya keempat hal itu tidak ada di dalam buku pedoman karya tulis ilmiah IAIN Kediri. Kemudian penulis menemukan bahwa sistematika yang menggunakan kata pengantar, daftar isi, tujuan penulisan, dan daftar rujukan itu terdapat pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang ada di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian, adakah penyempurnaan atau perbaikan sistematika penulisan makalah tersebut? Maka penulis melakukan upaya penyempurnaan sistematika makalah ini. Yang pertama, di halaman pertama ada judul makalah. Judul makalah ini tidak lebih dari 15 kata. Kemudian menggunakan font Times New Roman, ukuran hurufnya 14 dan diberi efek bold. Kemudian diberikan disusun untuk memenuhi tugas apa, dosen pengampunya siapa, diberi logo lembaga, kemudian nama penulis, nama lembaga, dan tahun penulisan makalah. Kemudian daftar isi. Daftar isi ini bisa dicantumkan jika penulisan makalah ini lebih dari 21 halaman. Kemudian lanjut yang pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini sama dengan sistematika sebelumnya, yakni terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Ketiganya ini menggunakan format Times New Roman ukuran 12, jika menggunakan tradisional Arabic menggunakan ukuran 16, spasi 21 pt, dan maksimal latar belakang 500 kata, untuk rumusan masalah dan tujuan penulisan 50 kata. Kemudian selanjutnya pada pembahasan. Pada pembahasan ini membahas topik dan subtopiknya sesuai tujuan penulisan makalah, dan maksimal penulisan pada bab pembahasan ini adalah 1000 kata. Kemudian dilanjutkan penutup. Pada bagian penutup ini merupakan penegasan kembali atau ringkasan dari bab pembahasan, diisi maksimal 100 kata. Dan yang terakhir adalah daftar rujukan atau daftar pustaka. Daftar rujukan ini guna memuat sumber-sumber yang diaju dalam penulisan makalah, entah itu dari buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, maupun dari website. Diurutkan mulai dari A sampai dari Z. Pada daftar rujukan ini maksimal 1000 kata. Dan pada daftar rujukan ini haruslah up to date minimal 10 tahun sebelum penulisan makalah.
Jika referensi menggunakan footnote, maka dapat menggunakan format penulisan Chicago Manual of Style 17 edition yang full note. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.